Dan di sesi 1 ini membahas tentang tumor otak sangatlah krusial. Hampir 85-90% meliputi seluruh kasus kanker susunan saraf pusat di dunia. Dan salah satunya adalah glioblastoma multiforme yang kejadiannya hampir 35% dari total 85-90 kasus tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, pada sesi 1 ini bersama dengan seorang pakar ilmuwan yang luar biasa, Profesor Dr. Ahmad Farid, spesialis bedah saraf, konsultan, School Based and Oncology, PhD FIT. Sesaat lagi kita akan berbincang dan membahas mendalam terkait topik Recent Diagnosis and Management of Glial Tumor. Beliau adalah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang menamatkan pendidikan profesi dokter dan spesialisasi ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, menyelesaikan pendidikan S3 postdoktoral di Gunma University Mesbashi, Jepang, serta pendidikan subspesialisasi konsultan School Based and Oncology di New York University. Saat ini beliau aktif sebagai Editor-in-Chief Majalah Kedokteran Bandung, tenaga pengajar di FK Unpad, Wakil Ketua Unit Sel Punca Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan telah menerbitkan lebih dari 200 artikel ilmiah sejak 2004, 12 judul buku sejak 2012, serta mendapatkan 38 penghargaan sejak tahun 1997, dan pernah dinobatkan sebagai Young Neurosurgeon Award oleh World Congress of Neurosurgery Turki tahun 2017, serta memiliki 7 hak kekayaan intelektual dan 5 hak paten. Langsung saja kita sambut Profesor Dr. Ahmad Farid, spesialis bedah saraf, konsultan School Based and Oncology PhD FITS untuk membawakan materi di sesi 1 ini. Kepada Prof. Farid, kami silakan untuk membuka kameranya, Prof. Ya. Selamat siang, Prof. Semoga selalu sehat, Prof. Selamat siang. Ya, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya coba share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu ya, ini luar biasa kepada panitia ya, kepada Dr. Doni, kepada Dr. Edric yang telah menginisiasi. Dan sebetulnya ini kita hanya akan menyampaikan refreshing tentang pemahaman kita seiring dengan kemajuan teknologi. Tadi Prof. Sri sudah bilang, setinggi-tingginya pengetahuan yang kita bisa dapatkan, namun semua akan berakhir pada kemampuan kita, ketersediaan alat yang berada di tempat kita. Nah, ini adalah manajemen diagnosis dan manajemen yang ideal, ya. Nanti dalam perjalanannya akan membawa kita mengaplikasikannya di tempat kita masing-masing. Oke, saya diminta untuk bercerita tentang diagnosis terkini dan manajemen apa yang kita dapat pergunakan ya sebagai tools untuk menangani tumor-tumor ganas di otak ya, yang memang kita bilang adalah tumor yang sangat pintar beradaptasi dengan segala macam lingkungan yang merugikan dirinya. Ini adalah data dari Amerika. Sayang kita belum punya data ya, yang mengatakan bahwa sekitar 700.000 ya di Amerika itu terkena kanker otak, yang sebagian besar benign ya. Namun ada sebagian yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator yang ganas. Nah, untuk sesi ini kita akan bicara yang ganas. Untuk yang ganasnya sendiri itu yang terbanyak kita ketemui adalah tumor glioblastoma ya, itu grade 4 WHO, itu yang tertinggi. Tetapi dia merupakan bagian dari glial cell. Tadi Prof. Sri juga sudah menyatakan bahwa semua sel yang ada di otak itu bisa berubah menjadi keganasan. Nah, untuk sesi ini kita bicara tentang glial tumor. Apakah itu glial tumor? Dia merupakan jaringan penunjang. Glial ya, bahasa Yunaninya adalah glue ya, dia jaringan yang menyokong saraf ya. Jadi glial ini bukan saraf utama, bukan neuron ya. Tetapi kejadiannya cukup banyak ya. Dia 30% dari total tumor yang terjadi di otak. Dan dari keganasannya sendiri, kelas yang terbanyak dari semua keganasan di otak itu glioma. Kita bisa lihat ya yang di sebelah kanan hampir 80%.
Kemudian itu ada 1% ya, meningioma. Oh, meningioma kan bukannya jinak ya. Nah, meningioma sendiri punya grade, ya, punya level. Dan level yang terakhir yang 4 itu malignant meningioma. Itu ada 1% dari total keganasan yang menjadi PR gitu ya buat kita para spesialistik yang bermain di bidang keganasan. Nah, tadi saya sebelum diperkenalkan, saya sudah dapat pertanyaan di grup chat itu ya. Jadi saya luar biasa sekali nih, pesertanya banyak gitu ya. Belum mulai dia sudah bertanya gitu ya. Mungkin nanti kita akan lebih jelaskan, tapi pertanyaannya menyangkut kalau kita GP gitu ya. Bagaimana kita melihat sign and symptom pada pasien-pasien yang kemungkinan memiliki pertumbuhan massa ya atau lesi di intrakranial. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh lokasi di mana tumor tersebut tumbuh ya, dan beberapa gejalanya ini yang ada gambarnya ya, sangat mudah dilihat ya, dia mengeluh sakit kepala ya, yang semakin lama semakin memberat ya, kronik progresif. Kemarin minum obat 1 tablet enak, minggu depan nggak bisa, harus minum 2 tablet ya. Itu merupakan salah satu tanda yang harus segera dicari penyebabnya ya. Kemudian muntah ya, mual pada pagi hari ya, muntah proyektil tanpa alasan yang jelas ya. Kemudian ada beberapa ciri lainnya, kesulitan berbicara ya, permasalahan dengan pendengaran ya, kelemahan, kejang ya. Tanda-tanda ini yang harus menjadi kekuatan klinis ya, karena kita klinisi. Kalian yang berada di lapangan harus mengenali tanda-tanda ini yang kita berburuk sangka. Mungkin ada sesuatu di dalam intrakranial yang harus segera diperiksakan. Kita nggak punya CT scan, cari yang rumah sakit atau center yang memiliki CT scan. Ya, jadi ini sangat penting untuk diketahui. Ini ada data tahun 2018 tentang malignan dan non malignan. Ya, kalau malignan itu, kalau dari statistik paling banyak terjadi di laki, ya, di jenis kelamin pria, ya, itu malignan paling banyak. Kalau di wanita paling banyak benign, ya. Benign itu di wanita banyak, tetapi karena dia benign, angka fatality-nya tidak angka mortalitasnya tidak setinggi pada pria. Serta ada data lokasi. Lokasi di mana saja terbanyak tumbuhnya tumor ya di otak. Paling banyak ada di frontal lobe. Ya, kemudian ada beberapa presentasi yang lain di daerah otak. Presentasi inilah yang akan memberikan gejala-gejala yang tadi. Ya, kalau dia ada di temporal sisi dominan, kemungkinan yang akan pertama kali timbul adalah kejang misalnya ya. Ini yang harus kita pelajari karena dia akan masuk ke emergensi dengan gejala-gejala tersebut. Serta ada tumor-tumor metastasis ya yang berasal dari luar otak yang naik ke kepala. Yang terbanyak itu adalah tumor dari paru-paru ya. Nah, ini kita ada sedikit data dari Hasan Sadikin yang menunjukkan lokasi tersering. Ya, ini kita rilis tahun 2018 yang menunjukkan perbedaan gitu ya, agak beda dengan data internasional. Maksudnya apa? Karena regional wilayah itu sangat berperan. Kalau di luar negeri orang sakit kepala sedikit CT scan, ya pergi ke dokter cari tahu. Kalau di kita kalau tidak benar-benar disable atau tidak benar-benar mengganggu kesehariannya, dia nggak akan pergi ke dokter kan, gitu loh. Jadi lokasinya biasanya yang dominan dan deep-seated. Ada yang konveksitas itu by chance. Dia datang, begitu screening, check up, oh ya ketemu ada di konveksitas 18%. Nah, data-data seperti ini sangat penting karena mengingat kebudayaan, sumber daya, dan tingkat edukasi. Saya sih berharap di Nusa Tenggara ya, dipimpin oleh Dr. Doni dan dimotori oleh Dr. Eldrick, nanti punya data, ya, punya data dasar tentang brain tumor. Ya, jadi nanti kita sharing. Karena kita menyedihkan, di Indonesia kita belum punya datanya. Ya, mau menggerakkan se-Indonesia, emang siapa kita gitu ya. Tetapi kalau tiap center punya inisiatif untuk mengumpulkan data, mudah-mudahan datanya nanti bisa kita cocokkan, kita rajut gitu ya untuk dilihat secara besar.
Nah, ini data dari Hasan Sadikin juga yang menunjukkan lokasi. Kalau tadi lokasi di luar negeri itu di frontal, ya. Kalau kita lokasi terbanyak adanya di Parieto Occipital, gitu ya. Kemudian daerah dari deep seated juga ada ya, tapi presentasinya kecil. Ya, datanya kita belum terlalu banyak karena kita masih bermasalah dengan data registry ya. Kita sampai 2020 yang bisa kita peroleh datanya dengan sangat valid itu sekitar 240-an kasus ya. Semoga ini bisa memacu kita semua untuk peduli dengan data ya. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya gitu ya untuk jenis glial tumor? Jenisnya ada banyak, tapi saya mau fokus tentang tumor yang paling bandel gitu ya. Ini adalah tumor pintar yang kita bilang tadi ya. Mengklasifikasinya sebetulnya perjalanannya cukup panjang ya. Dari 1800-an orang sudah mulai mencoba bagaimana cara membuat grouping ya. Kemudian dilanjutkan sampai sekarang dan WHO berinisiasi untuk memulai suatu guidebook internasional ya agar seragam. Jadi mau di Nusa Tenggara, mau di Bandung, mau di Malaysia gitu ya, di New York, semua orang bila bicara glioma kita punya grading yang sama. Ya dimulai dari tahun 80-an, 2007 ya. Dan yang terakhir itu 2016 ya, itu sudah melibatkan biomolekular marker ya, bukan hanya tradisional patologi anatomi saja. Tetapi pemahaman kita tentang biomolekular itu bergeraknya sangat cepat. Biasanya kita perlu puluhan tahun, ini dalam waktu 4 tahun 2021 Agustus sudah dikeluarkan lagi ya revisinya yang terbaru. Ya, revisinya yang terbaru ini ternyata dia sangat bertumpu kepada kemajuan di bidang biologi molekular, bagaimana mentarget melihat karakteristik tumor dari DNA dan protein yang dihasilkan. Nah, ini kurang lebih ya, ini cerita ya. Kalau tadi glial saya bawa sedikit ke general ya. Ternyata bukan cuma glial, karena ternyata patologi konvensional yang hanya melihat karakteristik dengan pewarnaan hematoksilin eosin itu tidak merepresentasikan aktivitas biologisnya ya, kemampuan dia berproliferasi, kemampuan dia escape dari kematiannya ya, karena dia bandel gitu ya, dia beradaptasi. Nah, ternyata bukan hanya glial ya, dia ada yang spesifik untuk medulloblastoma, untuk ependymoma, untuk pinet, bahkan untuk meningioma. Jadi pekerjaan yang selama ini kita bilang meningioma nggak ada pertanyaan lagi, wow ternyata salah gitu ya. Sekarang kita tahu gitu ya, ternyata meningioma tidak semudah yang kita pikirkan ya. Meningioma ada yang tumbuh dari vault ya, dari atap gitu, ada yang tumbuh dari base tulang dasar tengkorak. Karakteristiknya berbeda. Mana yang lebih progresif? Itu bisa ditentukan salah satunya dengan marker biologi yang saat ini banyak dikembangkan ya. Oke, ini kita kembali lagi ya ke glioma. Kalau kita operasi pasien, kemudian bukan zaman dulu ya, saat ini pun masih banyak kita menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin ya. Bagaimana ya kita melihat bahwa ini adalah sel glial ya. Gradingnya nanti kita akan tentukan. Tetapi yang saya tampilkan ini adalah grading yang kelas yang tertinggi ya, glioblastoma grade 4. Nah, saya mau kasih tahu sekarang. Kalau dulu kita bilangnya glioblastoma multiforme. Ya, sekarang tidak ya, ditiadakan. Multiformnya hilang. Gitu ya. Jadi kita hanya bilang glioblastoma. Artinya apa? Itu WHO grade 4 ya, kasta tertinggi dari keganasan di otak. Cirinya apa? Pertama yang paling mudah dikenali ya kalau orang PA ya, itu di tengahnya putih. Ya, ada kalau di CT scan kita lihat dia seperti nekrosis gitu ya, sentral nekrosis, warnanya hitam gitu ya. Itu artinya apa? Dia pengen bilang bahwa di tengahnya itu hipoksik. Daerah tersebut hipoksik ya. Sel tumor itu menghabiskan banyak energi di kepala,
kemudian yang meninggalkan sisa-sisanya di tengah. Nah, di tengah yang central necrosis itu, sel nggak mau hidup dia. Kan sel pinter ya. Oh, orang nggak ada apa-apa, dia pergi ke pinggir-pinggir, ya, ke pinggir-pinggir jaringan yang masih rada sehat. Kalau kita lihat tuh di pinggir-pinggirnya ya, ini seperti ada pagar-pagar, dia berbaris di pinggirnya. Itu kita sebut tumor palisading. Kenapa? Dia tidak mau tinggal di daerah nekrosis, ya. Itu yang kita lihat sebagai central necrosis di gambaran CT scan, ya. Kalau aslinya itu karena adalah hipoksik, area yang hipoksik. Kemudian kita akan melihat banyaknya vaskular, ya, vaskular yang mensupport daerah tersebut. Kita hitung biasanya kalau dari PA ya dengan hitungan micro vessel density, ya. Tetapi itu bukan vaskular yang normal, dia abnormal karena dia mensupport supaya si selnya sendiri dia tetap mendapat makan, ya. Bentuknya sendiri ada yang besar, ada yang kecil, tetapi yang paling tampak itu adalah banyak sel yang membelah. Ya, kalau kita lihat itu gambarnya agak kecil-kecil ya, tapi dia kelihatan ada tumor sel yang besar, kemudian tengahnya kayaknya padat gitu ya. Nah, itu lagi mau membelah itu si sel-selnya ya. Jadi dia tetap tumbuh. Makanya jadi ada efek massa. Ya, hal-hal ini yang bersifat tradisional. Walaupun kita bilang ini bisa melihat prognosis, tapi dalam pelaksanaannya kita suka miss gitu ya. Kita bilang ganas ternyata tidak, yang kita bilang tidak ternyata rekurensinya dan keganasannya luar biasa ya. Nah, saya mungkin sedikit ya cerita apa bedanya ya yang terakhir 2016 dengan yang 2021. Ini mungkin agak sedikit dalam untuk para dokter umum, tetapi saya ingin memperkenalkan gitu ya. Bukan ilmu Tuhan ya. Kalau dengar tahu ini Farid pernah cerita gitu ya. Saya ingin memperkenalkan suatu gen atau marker, biological marker yang kita pakai umumnya pada sel-sel glioma ya, yaitu IDH ya. IDH ini adalah gen yang sebetulnya berperan dalam metabolisme energi ya. Kenapa? Dia kalau terjadi mutasi, kemampuan mendeliver energi ke dalam sel tumornya jadi turun gitu ya, karena mutant. Karena aslinya memang dia sebagai tim supporting gitu ya, memberikan kesejahteraan pada sel tumor. Nah, pada 2016 yang terakhir itu disebutkan kalau grade 1, 2, 3 WHO itu bila terjadi mutan ya, IDH-nya mutan, itu prognosisnya menjadi baik gitu ya. Jadi lucu ya, kan mutan ya. Malah kalau terjadi mutan, hasil yang kita harapkan adalah longer survival rate gitu ya. Tetapi di 2016 itu dia mencantumkannya masih mix. Kalau dia mutant ya, harusnya prognosis baik ya. Kok bisa ditemukan di grade 4? Di grade 4 itu yang ganas. Kalau yang ganas harusnya dia nggak mutant, wild type. Nah, pada WHO 2021 itu dikoreksi. Gitu. Jadi, kalau dari patologi anatomi ya, dari PA yang tadi hematoksilin kita melihat adanya gambaran high grade glioma tapi ada IDH mutan ya, yang artinya berarti dia prognosis baik ya. Nah, itu kita mengikuti yang IDH-nya, bukannya mengikuti PA-nya. Jadi, itu kita sebut dengan IDH mutan, walaupun kita ketemu central necrosis atau dia kerusakan vaskularnya yang robust, kita harus lebih percaya ke IDH-nya sampai kita buktikan gitu loh. Sampai kita buktikan bahwa IDH mutannya ini tidak kita ada pemeriksaan tambahan. Itu ada pemeriksaan tambahan. Nanti mungkin di slide selanjutnya. Ya, jadi kita harus lebih percaya ke biological marker. Ya. Itu yang kita tambahkan pada yang 2021 ya. Untuk yang tidak ada ya, yang kita hilangkan dari 2016 itu adalah kelas astrosit ya. Kalau astrosit itu dia lebih rendah kelasnya di glioblastoma daripada glioblastoma, tetapi bila dia ada gambaran IDH wild type yang pada versi sebelumnya tetap dianggap low grade, itu dihilangkan gitu. Tidak ada. Karena tidak mungkin kalau dia low grade pertanda markernya ganas gitu. Karena ambigu dia dihilangkan.
kemudian kata-kata anaplastik sama gabungan oligoastrositoma itu dihilangkan. Jadi mereka lebih prefer, kan kalau oligoastrositoma berarti ada dua jenis ya, dua jenis sel, oligodendrosit dan astrositoma. Nanti pada versi yang selanjutnya akan dipisah, astrositoma sendiri, oligodendrogloma sendiri. Bagaimana ngeceknya? Ngeceknya adalah dengan melihat jenis mutasi ya di IP. IP itu artinya kromosom 1 lengan petit, lengan kecil ya. Kan kalau kita kromosom melihatnya kayak X gitu ya, ada kaki kecilnya, ada kaki panjangnya. Nah, kalau ada double mutasi di 1P dan 19Q yang kaki yang panjang, itu pasti oligodendroglioma gitu ya. Jadi sekarang bukan menduga gitu ya, tetapi sudah punya penanda dari jenisnya gitu. Kemudian yang dihilangkan itu kalau ada glioblastoma ternyata IDH mutan, itu nggak mungkin gitu ya. Kalau glioblastoma pasti wild type. Kenapa? Wild type itu artinya yang normal. IDH itu normalnya ngasih energi, kalau energinya ada selnya ganas gitu ya. Itu semua direvisi di 2021. Ya, ini kurang lebih apa yang saya ceritakan. Grade-nya sendiri, bila dia ada pertumbuhan tumor yang banyak, ada pertumbuhan endotel ya, vaskular, ada nekrosis, ada delesi, kerusakan di CDKN ini untuk gen siklus sel gitu ya. Dan bila terjadi, dia bilang ya, bila terjadi pertentangan antara histologi dan biomolekular marker, maka harus dilakukan pemeriksaan tambahan. Ya, apa pemeriksaan tambahannya? Ya, kita akan periksa TERT promotor. Oh, gen apa lagi itu ya? TERT itu adalah gen yang menunjukkan umur hidup dari sel. Ya, kalau TERT-nya makin panjang, umur hidupnya makin panjang si sel. Ya, kalau sel normal tidak terlalu panjang. Kenapa? Dia akan mati seiring dengan insult atau usianya, usia sel ya. Tetapi kalau TERT-nya makin panjang, oh si tumornya makin pinter dia makin panjang hidupnya gitu ya, makin kasar kromosomnya, makin banyak mutasinya. Ya, itu harus diperiksa. Atau ada amplifikasi dari epithelial growth factor ya di kerusakan di kromosom 7 atau 10. Ya, ini adalah apa ya? Judgment terakhir. Bila kita ketemu ketidakcocokan, kita harus periksa marker-marker ini. Ya, ini agak lebih kompleks. Jadi sekarang WHO kayaknya lebih prefer biologi marker karena dia menceritakan karakteristik biologisnya, bukan penampakan. Kan kalau tadi penampakan ya, kita hanya lihat ada central necrosis, ada banyak patch-patch vaskular gitu ya, ada kanker palisading ya yang seperti pagar-pagar itu. Nah, dia tidak mau terlalu percaya dalam tanda kutip pada gambaran-gambaran tersebut. Dan ini terakhir untuk glioblastoma, dia harus wild type. Jadi misal ada low grade tapi dia wild type. Kalau kita tidak periksa pemeriksaan yang seharusnya kita kerjakan, mana yang kita pilih? Yang pemeriksaan mutasinya ya, imunohistokimia biasanya ya, yaitu dia kita anggap sebagai wild type, walaupun hasil PA-nya menggambarkan dia low grade. Ya, ini yang diputuskan. Terus gimana dong kita? Kita di Indonesia belum pakai yang kayak begini. WHO masih memberikan ruang gitu ya untuk tetap melakukan pemeriksaan yang konvensional ya, dengan pemeriksaan hematoksilin eosin biasa. Boleh, tetapi nanti waktu keluar diagnosis gitu ya, glioblastoma grade 4 WHO misalnya ya, terus nanti di belakangnya harus ada keterangan NOS, non otherwise specified. Artinya apa? Itu kata-kata itu menunjukkan kita hanya melihat patologi anatominya saja ya, tanpa melihat marker biologisnya gitu ya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa kemajuannya sekarang adalah kita sudah mulai bergeser ya ke personalized medicine. Ya, tidak bisa kita melihat dari gambaran yang konvensional, yang kita anggap dulu sudah sebagai gold standard. Tetapi kalau resource-nya kurang dan belum menjadi rutin,
WHO masih memperbolehkan, tetapi orang yang melihat akan tahu, oh mungkin ini errornya lebih besar daripada kalau kita menggunakan pemeriksaan biomolekular. Oke ya, saya nggak pengen membuat bingung ya, tapi kurang lebih kalau kalian dengar IDH ya, itu harus ingat, oh ini pasti ngomonginnya glioma, gitu ya, glioblastoma atau glial tumor ya. Oke, nah terus gimana kita tahu gitu ya? Emang kita percaya aja gitu ya dengan informasi dari luar? Nggak boleh gitu ya. Kita harus bisa buktikan ya. Kita harus involve ya. Kita dari berdasar saraf gitu ya. Kita punya privilege ya. Kita punya kemampuan untuk mengambil selnya gitu ya. Jadi kalau pasiennya ada di kita, selnya ada di kita setelah operasi, kita bisa pelajari dong ya. Nah itu yang akan kita coba jelaskan di sini ya. Jadi kami di Bandung kita memulai untuk mulai membuat banking sel, sel-sel dari tumor pasien-pasien kita yang sifatnya unik ya, personalized gitu ya. Satu orang dengan orang yang lain mungkin akan berbeda sifatnya. Itu kita ambil ya. Itu coba kita bawa ke lab, kita bangunkan dan kita tidurkan, kemudian kita pelajari. Ya, ini yang kita sebut cell type collection. Ya, ini dari pasien-pasien kita sendiri dan kita lihat marker-marker yang tadi ya, yang sering disebutkan di buku-buku ya. Kita lihat bahwa penandanya ada glial cell. Artinya apa? Dia pasti bukan sel neuron gitu ya. Dia bukan sel endotel vaskular ya. GFAP itu artinya dia penanda sel glial ya. Glial fibratic acid protein ya. Kemudian bagaimana dia berproliferasi? Itu kita lihat di K1-7 ya. Kemudian IDH, tadi kita sebutnya ada IDH. Terus kemudian kita lihat sistem imun. Nanti saya cerita sedikit tentang terapi sistem imun. Nah, hal-hal seperti ini akan membuka gitu ya. Kita apa ya? Kita bisa merawat pasien, kita bisa memprediksi lebih baik, lebih presisi. Ya, belum bisa tiap center, it's okay. Tapi setidaknya di fasilitas-fasilitas yang sudah memungkinkan, ini kita menjadi data lokal ya. Local wisdom untuk kita bandingkan dengan apa yang kita dapat pengetahuannya dari luar ya. Ini saya mau cerita sedikit. Ternyata bahkan ya karena dia saking pinter sel glial ini, kalau kita ngomong grade 4 itu yang udah yang paling ganas ya. Kita bilang glioblastoma itu paling ganas. Ternyata kita ya membuktikan gitu. Ini kita sudah publish 2021 awal bahwa bahkan di sel glioblastoma sendiri ada gradasi ya, tidak semuanya sama, tidak semuanya lebih ganas dari yang lain. Ada yang dikasih obat kemoterapi dia bisa cepat mati, ada yang sulit mati gitu ya. Ini yang kita sebut dengan intratumoral heterogeneity. Bahkan di dalam tumor sendiri kemampuannya beda-beda gitu ya. Ada yang super hebat, ada yang ya dia ganas sih tapi biasa-biasa aja gitu ya. Jadi ini menunjukkan oh PR kita masih banyak gitu ya. Kita berpikir oke ini udah dekat nih ketemu anti tumor. Oh di dalam tumor yang paling ganas saja masih ada ya kemampuan yang beragam ya. Saya nggak pengen terlalu jauh, tetapi ini data menunjukkan bahwa pada level-level tertentu kita harus mentarget yang kita sebut dengan sel-sel yang pandai beradaptasi. Ya, marker-marker yang kita pakai ini adalah marker-marker yang biasa kita lihat pada stem cell ya. Stem cell itu dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang seburuk apapun. Kemudian dia akan kembali bangkit bila kondisinya sudah lebih baik ya, seperti dorman ya. Dan itu yang kita lihat pada pasien-pasien glioblastoma yang kita ambil selnya dan kita pelajari agar dalam perjalanan kita paham ya sebetulnya terapi sekarang itu adalah multimodal terapi ya. Nah, ini sedikit data kita yang mengatakan bahwa kalau kita lihat IDH mutantnya ya apakah itu mempengaruhi survival rate gitu. Dan ini ternyata sesuai gitu ya. Apa yang kita pikir dengan mutant ternyata dia jauhnya hidupnya lebih baik gitu. Ya, kita lihat yang warna orange itu ya dibandingkan yang dia kita terdeteksi dengan IDH yang wild type. Wild type itu yang kita anggap dia fungsinya normal ya, seperti kemampuan dia memberi supply kepada
sel kanker itu ternyata membuat selnya memang lebih ganas dan pasiennya lebih cepat meninggal. Kemudian kalau kita bandingkan gitu ya dengan status IDH tapi yang yang ditemukan ada double mutasi tadi ya di lengan 1P19Q itu, oh itu oligodendrosit ternyata ya, oligodendrosit. Oh ternyata kehidupan survivalnya ini juga lebih baik gitu. Jadi somehow kok sepertinya memang WHO sudah melihat kalau ini kita push untuk masuk ke ranah klinis, kok kayaknya kita bakal bisa lebih presisi memprediksi ya tingkat rekurennya. Kemudian kalau di daerah yang nggak ada pemeriksaan genetiknya gimana dong? Nah itu juga ada kita keluarkan. Kalau double wild type NOS, ya artinya apa? Dia non otherwise specific. Errornya tinggi, tapi ternyata terbukti benar. Dia in between gitu, yang harusnya dia lebih survive, ternyata kelihatannya lebih banyak mati gitu ya. Ini yang harus kita mulai pahami ya. Harapannya nanti kebijakan juga akan beradaptasi dengan kemajuan ilmu teknologi. Ya, ini data dunia gitu ya. Kalau tumor-tumor yang benign tadi kata Prof. Sri, dia lebih hidupnya lebih panjang daripada yang glioblastoma ya, yang di bawah. Ini data Bandung ya. Jadi overall ya, kalau di rata-rata dari semua pasien kita dengan glioblastoma ya, itu dengan segala macam intervensi terapinya dia hidup untuk 18 bulan gitu ya. Agak lebih ya not too bad lah dibandingkan dengan luar negeri gitu ya. Luar negeri itu in between 1–1,5 tahun ya. Jadi dengan modalitas yang seala kadarnya kita ternyata datanya nggak terlalu jauh ya. Nah, sekarang manajemennya bagaimana gitu ya? Tadi diagnosis ya, manajemennya kita mau cerita sekilas ya. Prinsipnya sih ada 2 ya. Prinsipnya adalah pembedahan dan non pembedahan. Ya, nanti non pembedahan ada 2 lagi. Ada kemo, obat-obatan, ada radiasi atau sinar. Tetapi sekarang kemajuannya untuk sinar ya, itu ada suatu alat yang sangat baik, sangat presisi ya, seperti membedah gitu ya. Jadi kita sebut dengan cyber knife gitu ya, kayak tangan orang bedah, tapi sebetulnya terapinya terapi sinar gitu ya. Ini yang hanya ada mungkin beberapa di center-center di Indonesia. Oke, bagaimana dari sudut pandang pembedahan? Jelas ya, tadi kata Prof. Sri, kalau bisa angkat semua, tetapi untuk tumor-tumor ganas rasanya sulit ya, karena dia batasnya sudah tidak terlalu jelas ya, dia sudah bergabung dengan bagian otak yang lain. Kalau kita ambil semua kan tidak mungkin ya, misalnya setengah otak itu kita ambil tidak mungkin, tetapi kita harus mencapai pengambilan yang terbanyak, kita sebut dengan gross total removal ya. Ini sudah menjadi pakem gitu ya, sudah menjadi protokol. Semakin besar, semakin banyak area yang diambil, biasanya survival rate-nya lebih baik ya, dan tujuan pengambilannya juga tidak melulu karena harus diambil, tetapi pengurangan efek massa ya. Biasanya dia tumbuh cepat, masanya menekan jaringan sehat, itu sebanyak mungkin kita ambil. Mungkin rekuren, mungkin apa yang terjadi, ambil lagi gitu ya. Mungkin beberapa kali. Ini yang harus dijelaskan kepada pasien sebelum ya kita bersepakat, karena kalau ngomong sel ganas, rasanya kita akan ngomongnya long run ya, pasiennya, keluarganya, kitanya ya akan selalu terus melakukan atau berdiskusi untuk melakukan terapi selanjutnya bila yang sebelumnya mengalami kegagalan ya. Jadi gross total tumor removal untuk pembedahan. Nah, untuk penyinaran gimana? Untuk penyinaran sendiri sekarang teknologinya sudah semakin canggih ya. Kita mengetahui ternyata bukan hanya sinar, tapi partikel. Ya, partikel itu memiliki beberapa ukuran yang bila penggunaannya ini dimanfaatkan dengan teknologi tentunya akan memberikan hasil yang lebih baik. Selama ini kita tahu X-ray ya, tetapi banyak ornamen lain yang sebetulnya bisa dipakai. Tetapi kembali lagi tools-nya gitu atau alatnya ada atau tidak ya, karena semakin besar partikel
kita akan memiliki daya rusak dan presisi yang lebih baik dibandingkan yang lebih kecil. Nah, selama ini yang kita tahu adalah whole brain radioterapi, ya, itu seperti X-ray, gitu ya, yang sebelah kiri. Apa artinya? Kalau ada tumor di otak kita, dia akan dihajar oleh sinar, gitu ya, dari depan, terus dia sedikit rembes ke belakang, gitu ya, dari pancarannya. Tetapi kemampuan menghancurnya itu dia tidak pilih-pilih, dia jaringan sehat di depannya juga dirusak, gitu ya, dengan teknik lama ini ya, X-ray. Masih ada di Indonesia, masih banyak. Kita masih pergunakan. Karena dalam pelaksanaannya untuk menggunakan tadi partikel-partikel yang lebih spesifik perlu alat yang lebih sophisticated, ya. Apakah itu ada di rumah sakit kita? Belum tentu ada. Tetapi keilmuannya kita tetap perlu tahu, ya. Yang pertama, yang lebih baik sekarang X-ray sendiri punya mesin pintar untuk mengetahui di daerah mana dia harus banyak, di mana harus sedikit. Nanti saya cerita setelah ini, ya. Teknologi yang lain adalah dengan heavy ion beam particle, ya. Dulu di tempat saya sekolah di Jepang ini sudah sangat dikembangkan. Waktu itu kita cuma punya 4 di dunia, 2 di Amerika, 2 di Jepang. Nah, ini bagaimana? Dia menggunakan partikel gitu ya. Jadi kesannya kita kayak melempar batu gitu. Kita lempar, nanti dia jatuh di tempat yang kita mau, gitu ya. Kemudian kita lakukan penyaringan, ya, penyaringan sinar dengan bolus kita sebut, itu si partikel yang lebih besar dari itu nggak bisa tembus. Jadi dia jatuhnya persis yang kita mau. Kita lihat itu yang merah-merah itu ya, itu di daerah tempat jatuhnya partikel. Dan sekarang pengembangannya ada yang 3 dimensi, ya. Dia kasih filter lagi di depan mesinnya untuk memastikan semuanya jatuh di tempat yang kita mau. Ya, teknologi ini sangat canggih dan grid ya kita yang bilang untuk menahan supaya partikelnya sangat exact itu seperti yang di sebelah kanan. Mesinnya seperti CT scan atau MRI masuk ke dalam, tapi dia dilapisi oleh kasa yang bisa menahan partikel. Oke. Nah, ini yang saya cerita tadi. Kalau untuk X-ray sendiri, kita mengenal teknologi yang kita sebut Intensive Modulate Radiotherapy, IMRT. Ini yang dianggap sebagai otaknya radiasi karena dia akan memberikan distribusi sinar yang sesuai dengan target. Ya, seperti kita lihat di sebelah kiri itu 3D, dia 3 dimension, dia masukkan MRI-nya, kemudian dia akan bilang ke mesinnya seberapa banyak yang kita harus berikan pada sisi-sisi tertentu. Dan dia akan berputar 360 derajat untuk merekonstruk dia jatuh di mana dan akan dapat dosis berapa. Ya, itu seperti gambar yang di bawah kanan, itu adalah hasil hitungan. Ya, daerah mana yang akan kita ambil, daerah mana yang akan kita hindarkan. Ya, ini juga salah satu kemajuan radioterapi. Tetapi kembali lagi, apakah ini ada di tempat kita? Itu yang harus kita diskusikan ke pasien. Kalau mau, rujuk kemana? Center-center mana yang sudah memiliki alat-alat seperti ini? Ya, kemudian ini yang advance yang saya bilang tadi, kemampuan stereotactic radiosurgery yang bisa memastikan dia jatuh di mana sinar yang kita mau, yang kita sebut dengan CyberKnife itu tadi. Ini prinsip dasarnya, dia harus dipakai frame untuk memastikan wajahnya tidak bergerak gitu ya pada saat diberikan. Kemudian nanti dia akan menggunakan targeted high dose radiasi untuk memastikan sinar jatuhnya ada di mana ya. Ini untuk functional neurosurgery sangat bermanfaat, dan untuk tumor-tumor yang deep seated ya. Ini kalau kita lihat sebelah kanan itu beberapa contoh kasus yang dia jauh di dalam gitu ya, dengan pembedahan mungkin akan lebih banyak organ yang bermasalah, tetapi kalau dia dengan radiosurgery dia less invasive gitu ya, minimal invasive surgery. Oke, nah sekarang kita mau ngomong tentang kemoterapi ya. Kemoterapi sendiri sebetulnya ini modalitas yang banyak dipakai untuk mencegah si selnya tidak bertumbuh, kalau memungkinkan dia akan mati ya. Ini adalah target yang banyak dipakai sekarang. Jenisnya banyak, ada yang sintetik, ada yang natural, ada yang hormonal ya, yang berhubungan dengan itu tadi,
balance antara proliferasi, pertumbuhan, dan kematian sel ya. Dan biasanya dia dipakai bersamaan dengan surgery dan radiasi, karena ini sel-sel pintar ini nggak bisa kita target oleh satu modalitas ya, harus multimodalitas. Kemudian ada beberapa obat-obat kemo yang harus kita pelajari nanti ya. Dan obat kemo itu dia membunuh sel ya, dia mematikan. Tetapi ada adjuvan. Adjuvan itu apa? Dia tidak mematikan, tapi dia melemahkan. Dan penggunaan biasanya ada dua, sebelum kemoterapi atau setelah kemoterapi. Itu yang disebut kita bilang adjuvan atau neoadjuvan. Ya, itu adalah terminologinya. Kemudian nanti ada yang diberikan saat yang bersamaan. Radiasinya dikasih saat bersamaan dengan kemonya. Ya, tadi saya juga lihat sebelum acara ini ada yang menanyakan tentang kemoterapi yang diberikan sebelum atau sesudah ya, diberikan lewat hidung atau tidak, nanti kita bahas setelah materi ya. Oke. Nah, tapi untuk kemoterapi yang paling besar hambatan kita adalah tubuh kita dirancang otak itu terisolasi dari sistem vaskular ya, sistemik. Itu yang kita kenal dengan blood-brain barrier. Jadi kita harus tahu persis obat-obat kemo mana yang punya daya penetrasi yang terbaik ya. Dan kita tahu juga salah satu cara untuk membreakdown ya pertahanan itu adalah dengan obat-obatan yang melemahkan blood-brain barrier. Salah satunya steroid. Dia bisa melemahkan blood-brain barrier, penetrasinya bisa masuk. Dia punya beberapa keuntungan untuk mengurangi vasoedem ya. Kalau ada tumor di dalam, otaknya bengkak, dia bisa sedikit mengurangi. Tetapi bila diberikan bersamaan dengan kemoterapi, efeknya malah jadi apa ya, menghilangkan atau menurunkan efek dari kemo. Itu yang harus kita ketahui bila kita nanti dalam perjalanannya memberikan obat-obatan ini pada pasien-pasien kanker ya. Nah, ini ada beberapa obat kemo saya berikan sekilas, tetapi dibagi dua. Obat-obat kemo yang sangat berperan pada siklus sel, jadi sel juga ada siklus ya, kayak kita, kayak manusia ya, baru lahir, berjalan, remaja, dewasa, tua, mati. Nah, sel juga ada ya, kita sebut ada G1, S fase, G2 ya. Ini ada obat-obat tertentu yang sangat berperan pada fase-fase sel division itu tadi ya, dan dibagi juga terhadap obat-obat yang tidak punya pengaruh ya terhadap siklus sel. Itu yang kita banyak tahu seperti platinum base gitu ya, taxotere ya. Nanti kita akan banyak cerita di obat yang paling banyak dipakai. Obat yang paling banyak dipakai saat ini di keganasan otak kita sebut dengan temozolomide ya. Itu adalah alkylating agent. Apa artinya? Dia akan masuk dan merusak struktur double helix gitu ya di DNA kita ya. Dan ada obat-obatan yang istilahnya kita operasi dulu gitu, baru kita masukkan obatnya ya di dalam tumor yang sudah kita ambil ya. Itu jenis-jenis nitrosourea ya. Kenapa ini bisa dipakai dan ini banyak dipakai? Karena kemampuan dia menembus blood-brain barrier. Ya, beberapa obat sulit untuk masuk ke sana ya. Dan temozolomide ini oral. Apa artinya? Dia diminum, ya, bukan disuntik kayak kebanyakan obat. Kenapa? Karena daya serap ke pembuluh darah dan masuk ke sistem blood-brain barrier sangat baik. Jadi kalau teman-teman tahu ya, adik-adik, kalau ada temozolomide, dia taruhnya di bawah lidah. Ya, kayak obat jantung yang oral ya, ditaruh di bawah lidah. Kenapa? Di bawah lidah itu banyak pembuluh darah ya. Jadi dia akan segera masuk ke sistem pembuluh darah dan bisa tembus ke blood-brain barrier. Melanjuti pertanyaan dari peserta yang cerita, kalau dari nasal juga bisa nggak? Bisa ya, karena di nasal kita itu juga banyak pembuluh darah. Tapi sediaannya tidak bisa sediaan kapsul. Dia harus sediaannya spray. Kenapa? Dia evaporasinya harus masuk, memastikan dia segera terserap ya, itu juga masuk ke blood-brain barrier, tetapi sediaannya tidak ada dan sulit membuatnya. Saat ini yang bisa kita pergunakan adalah temozolomide yang memang masuk ke sistem pembuluh darah dengan mudah, tembus blood-brain barrier ya. Saya agak cepat sedikit mungkin. Permasalahannya adalah strategi apa yang kita bisa pakai untuk me-improve ya drug delivery yang tadi. Salah satunya adalah dengan melemahkan blood-brain barrier. Ya, caranya kita berikan obat-obatan yang memang
sedikit membuka celah dari blood-brain barrier, karena blood-brain barrier ini sangat hebat ya pertahanannya, dia berlapis dan terakhir dia akan ditutup oleh astrocyte end cap gitu ya. Jadi memang strukturnya diciptakannya sangat luar biasa, menjaga agar otak kita tidak banyak partikel atau protein yang tidak perlu gitu ya, serta meningkatkan dosisnya. Tetapi begitu kita tingkatkan dosis, hati-hati terhadap efek samping ya. Dan salah satu cara supaya dia tidak melulu lewat vaskular yang sulit adalah dengan membentuk nitrous-urea yang tadi itu jadi bentuknya wafer ya, kayak bentuk tablet gitu ya, untuk kita taruh di tempat tumornya ya. Saya udah mau habis ya waktunya ya. Oke, Ya, saya Prof. agak cepat sedikit. 5 menit lagi, Prof. Oke, saya agak cepat. Ini tentang pembagian, ada low grade, ada high grade ya. Tidak usah bingung, cari saja guideline dari NCCN. Ini yang banyak kita pakai. Dia kayak pilih sendiri petualanganmu gitu ya. Kalau dia high grade, apa jalannya? Kalau dia low grade, yang mana? Yang bawah ya. Kalau dia infiltrate, lakukan apa? Kalau PA-nya pilositik, obatnya apa gitu ya. Jadi sangat mudah. Ini untuk high grade. High grade itu grade yang terbaru ya, kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau dulu 1, 2 itu adalah low grade, 3, 4 adalah high grade. Sekarang tidak. Yang 1, 2, 3 itu low grade. Yang 4 high grade. Ya, jadi jangan salah. Yang glioblastoma itu sekarang high grade. Anaplastik ke bawah sekarang jadi low grade. Oke? Sama, ini ada flow chart-nya ya. Ada beberapa, ada yang punya Eropa, ada yang punya Jepang. Nah, kalau kita lebih banyak pakai yang punya Amerika ya. Ini punya institusi di Amerika yang kita akan lihat apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, kita mau vaksinasinya berapa banyak, dikerjakan dengan temozolomid berhasil atau enggak, atau kita pakai dengan terapi adjuvan yang lain. Tetapi dia kalau lihat bukunya benar, di bawahnya ada catatan. Semuanya bisa distandarkan atau diadaptasi dengan kebijakan lokal. Jadi jangan takut juga, oh ini saya nggak bisa. Ya, jangan takut, nggak usah pakai itu. Pakai yang berlaku di tempat kita gitu ya. Dan kalau di bedah saraf, kalau SPBS itu 11 semester, 5,5 tahun, itu jadi dokter bedah saraf umum ya. Kalau mau ngerti tentang begini, belajar lagi ya. Belajar lagi 2-3 tahun lagi ya. Jadi konsultan neuroonkologi ya. Jadi masih banyak waktu untuk belajar ya. Oke, efeknya apa? Ini yang perlu kalian ketahui. Kalau obat-obat ini diberikan, dia merusak apa aja. Jadi kasih obat untuk penanganannya. Ya, kalau dia dikasih platinum base, hati-hati, nefrotoksik dia. Jadi kasih obat-obat yang nefroprotektor atau dia gangguan pendengaran. Nanti diberitahu ya, inform consent yang baik. Ya, ini permasalahannya pasti rekuren. Apa yang terjadi? Drug delivery-nya tidak adekuat, ada resisten. Tapi yang terbaru adalah tentang kanker stem cell ya. Ini kita publikasi tahun 2010, kita ketemukan di sel kita, kemudian dia akan kembali lagi menjadi sel yang sangat sulit untuk diberikan. Ini adalah kemoterapi yang jenis baru, kita dengan dendritic cell, seperti Dr. Terawan itu cerita untuk vaksin, ini sebetulnya adalah teori dasar untuk pengobatan tumor dengan imunoterapi. Ini kita lakukan pada pasien kita, ini data jadi Bandung, ternyata dengan IDH1 dan imun PDL1 kita bisa memprediksi angka prognosis ya, dan kita menemukan satu marker yang akan kita kembangkan untuk kemoradiasi ya. Kita temukan LAT1 sebagai calon yang sebagai inhibitor dan kita akan berikan dia sialat radioterapi dan kita akan tembak dengan radioisotop dan dia akan sangat spesifik membunuh sel glioma. Kita sedang bekerja sama dengan Batan, harapannya kita punya produk lokal yang memang bisa kita pergunakan untuk pasien-pasien yang sudah tidak ada opsi untuk penyembuhannya. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Ini adalah tim neuroonkologi di Bandung. Kapan saja main ke Bandung, kita bersedialah kongko-kongko gitu di kafe ya, Dr. Roland ya. Oke, terima kasih. Saya stop share.